sebenarnya. Jadi kalau kita pengen hidup kita damai, pengen kita bahagia di dunia ini, sebenarnya nggak lain adalah menghendaki kehendak Tuhan. Karena apa? Kehendak Tuhanlah yang memang sebenarnya yang pasti terjadi di dunia ini, di muka bumi ini. Karena kita yakin bahwa rencana Tuhan itu memang rencana yang terbaik, dan kita juga mau menghendaki kehendak dan rencananya. Nah, memang dulu saya mikir, waduh, kalau di awal-awal saya masuk di dalam KTM, di dalam perjalanan rohani, ya saya itu merasa takut. Wah, kalau kehendak Tuhan yang terjadi, berarti kan banyak hal-hal yang saya sukai bisa jadi saya nggak dapat. Nah, ini yang memang awal-awal itu menjadi suatu kekhawatiran, ketakutan. Apalagi orang bilang kalau mau melayani Tuhan itu tantangannya juga banyak ya. Dan pada waktu itu sebenarnya saya merasa, waduh, gimana, apa saya bisa gitu. Tapi ternyata kemudian dengan berjalannya waktu, saya akhirnya merasa ya bisa. Dengan kekuatan Tuhan akhirnya bisa dilewati hari demi hari itu, walaupun ada pergumulan, tetapi ternyata rahmat Tuhan itu selalu ada buat saya untuk melangkah satu langkah lagi. Misalnya saya ingat ketika saya pernah diminta ya untuk memberikan satu pengajaran. Temanya bertahan atau setia sampai akhir. Waktu itu entah kenapa menjelang mengajar beberapa hari, 3-4 hari, saat mempersiapkan pengajaran itu, saya merasa, wah, pergumulan tuh kok hebat banget ya. Rasanya malas, rasanya banyak sekali godaan dari luar, dalam arti ada aja yang membuat hati kesel dan lain sebagainya. Sampai saya sendiri merasa, waduh, kok pengen mundur ya, saya nggak mau lagi deh, capek banget gitu. Terus kemudian akhirnya saya sehari sebelum mengajar itu, saya kan doa juga, saya mendoakan orang, ada permintaan pelayanan untuk mendoakan dan lain sebagainya. Tapi ternyata di situ rahmat Tuhan itu bekerja ya. Banyak yang mengalami kasih Tuhan. Terus besoknya pada saat saya membawakan renungan itu, ternyata renungan itu juga menjadi berkat buat banyak orang. Dan setelah mengajar, saya didatengin satu orang bahwa, Bu, terima kasih, tadi pengajarannya itu meneguhkan saya untuk tidak mundur dalam pelayanan. Tadinya saya itu udah mau mundur, artinya bahwa saya tidak mau lagi ikut sel dan lain-lain pelayanan. Nah, ternyata ketika kita mau melakukan apa yang sudah kita janjikan, kita komit dengan Tuhan, itu kita bisa gitu loh, walaupun berat, tapi ketika kita mau ngambil satu langkah, ya Tuhan, aku mau, maka rahmat Tuhan itu ada untuk kita. Demikian juga ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita nggak usah takut, karena rahmat Tuhan cukup dan pasti. Apa yang tadinya kita khawatirkan itu sebenarnya adalah karena ditutupi oleh ego kita sendiri. Sementara ketika kita berani untuk meneruskan melangkah, aku mau apa yang Tuhan kehendaki, maka sebenarnya saat itu kita akan menemukan kebahagiaan sejati ya, kedamaian, ketenangan, keselamatan, seperti itu. Nah, jadi menghendaki apa yang Tuhan kehendaki itu benar-benar membawa kita pada keselamatan dan kesejahteraan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Teresia Lisieux. Kita jangan takut untuk menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Jadi sebenarnya jalan kepasrahan pada kehendak Allah itu benar-benar merupakan jalan yang membawa kita, menuntun kita pada keselamatan, kebahagiaan, seperti itu ya. Nah, Santo Fransiskus dari Sales itu mempunyai satu ungkapan yang bagus sekali mengenai kepasrahan, yaitu suatu holy indifference ya. Artinya suatu ketidakpedulian yang suci. Apa artinya? Artinya dia mau terbuka untuk menerima segala sesuatu yang datang dari tangan Allah. Jadi kalau dari Allah, dia tuh mau terima apapun. Ini suatu ketidakpedulian yang suci, dalam arti kalau saya misalnya gagal dalam suatu tugas, dalam suatu project,
dalam suatu pelayanan saya anggap ini nggak perfect gitu ya. Tapi saya nggak mau terlalu ambil pusing ya, terpaku pada kegagalan itu. Tetapi saya mau maju terus, saya mau menerima bahwa kalau memang saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya tidak memuaskan menurut saya, ya udah saya akan tetap penuh pengharapan bahwa Tuhan akan melengkapi, menyempurnakan. Saya teringat kata Agustinus, dia lebih memilih suatu proyek yang tidak berhasil tetapi mengajarkan kerendahan hati daripada keberhasilan tapi membawa pada kesombongan ya. Jadi selalu pasti ada maksud Tuhan di dalam segala peristiwa yang terjadi kalau kita setiap hari mau hidup di dalam Tuhan. Artinya, Tuhan, aku mau bahwa hari ini hidupku ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencanamu. Kita yakin bahwa ketika kita berdoa seperti itu pada pagi hari, maka sebenarnya sepanjang hari itu kita sedang dibimbing oleh Tuhan untuk melalui jalan-jalan yang Dia rencanakan, Dia anggap terbaik untuk kita. Walaupun menurut kita itu kadang-kadang menyebalkan ya, kadang-kadang menjengkelkan, bahkan mungkin menyakitkan. Ketemu dengan orang ini, mendapatkan kritikan itu, dan saya melakukan ini tampaknya salah di mata orang. Tetapi kadang-kadang bagi Tuhan bukan soal keberhasilan menurut ukuran kita, menurut ukuran orang lain, atau menurut ukuran dunia. Tetapi bisa jadi ada hal yang lebih penting yang Tuhan sedang mau bentuk dalam diri kita. Misalnya apa? Ketaatan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan lain sebagainya. Pembentukan karakter kita ini yang membutuhkan waktu yang mungkin bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk membawa kita pada kekudusan, untuk menghasilkan buah roh dalam diri kita. Jadi kalau Roh Kudus itu bekerja, Dia akan banyak sekali membentuk bagian-bagian dari diri kita yang mungkin selama ini belum tersentuh ya, belum bisa dibentuk. Dan kadang-kadang semakin kita dekat dengan Tuhan, bentukan Tuhan itu semakin halus. Jadi kalau kita pernah dengar mungkin perumpamaan ya, ada orang tukang kayu, motong pohon, motong kayu, menebang pohon untuk dibuat patung seorang manusia misalnya. Mungkin pada awal-awal motong kayunya masih bentukan kasar, itu dikerjakan oleh tukang, oleh orang-orang di sekitar kita. Kita dibentuk lewat berbagai macam mungkin peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kita. Namun ketika kita udah semakin maju dalam relasi dengan Tuhan, bisa jadi Tuhan sendiri itu memang turun tangan untuk membentuk kita halus ya. Mungkin hanya kita yang tahu. Kita dikritik, mungkin kita sebagai orang yang sudah hidup baru ya, sudah diproses banyak dalam pelayanan, dalam hidup rohani, mungkin kita emosinya tidak lagi meledak-ledak, langsung membalas orang dengan makian dan lain sebagainya, tidak lagi seperti itu. Tetapi bisa jadi di dalam hati kita masih ada pergumulan. Wah, aku sebel banget sama orang ini, tapi aku gak bisa ngapa-ngapain. Itu semua adalah pergumulan yang kita alami. Tapi sadarilah bahwa Tuhan itu masih terus membentuk kita, bahkan dengan cara-cara yang halus, yang hanya kita sendiri tahu dengan Tuhan ya. Jadi seringkali apa yang kita anggap kegagalan itu mungkin adalah satu cara yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita, untuk membuat kita jadi lebih sabar, jadi lebih kudus. Oleh sebab itu kepasrahan itu membuat kita menginginkan apapun yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, dalam segala peristiwa. Seperti itu ya. Jadi ini memang mengajarkan banyak sekali hal kalau kita mau pasrah. Akhirnya apa? Kita tetap bisa bersuka cita, tetap bisa bersyukur dalam segala situasi, dalam segala apa yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan. Seperti itu ya. Nah, keterbukaan pada kehendak Allah. Nah, pasrah di sini tidak sama dengan kita terima nasib aja, enggak. Terima nasib itu orang bisa kehilangan sukacita karena merasa, aduh kok nasibku jelek ya. Aduh, kok aku selalu dapat bagian yang paling buruk di dalam keluargaku. Atau mungkin hidup ini gak adil buat aku, tetapi gimana lagi? Aku tidak bisa apa-apa. Itu namanya orang menyerah pada nasib ya. Tetapi kalau kita pasrah, kita tahu bahwa saat ini apa yang kita lihat ini benar-benar gagal total di mata kita. Ini adalah suatu
apa ya, mungkin dalam mataku ini kelihatan kemalangan, tetapi aku tahu, aku percaya walaupun aku belum melihatnya sekarang, bahwa Tuhan sedang melakukan suatu pekerjaan untuk kebaikanku, untuk kebaikan banyak orang. Jadi kita tetap percaya bahwa kehendak Allah itulah yang terbaik. Walaupun kita tidak bisa memahami, rencanamu bukan rencanaku, jalanku bukan jalanmu. Sejauh langit dari bumi, demikian jauhnya rencanaku dari rancanganmu. Itu kata Tuhan, sabda Tuhan dalam Yesaya ya. Jadi kita percaya bahwa walaupun kita nggak bisa memahami dengan pikiran kita yang sedikit, yang sempit ini, namun dengan iman kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan punya rencana. Ya, ini adalah penyelenggaraan Allah. Kita bisa meyakini seperti itu, bahwa Tuhan yang secara aktif itu membimbing kita lewat segala macam hal tersebut. Nah, Santo Fransiskus mengajarkan suatu sikap pasrah ya di hadapan Tuhan, supaya kita tidak minta sesuatu ya. Kalau mungkin kita ada dorongan minta untuk kebutuhan anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, untuk orang-orang yang mungkin kita kenal, yang membutuhkan doa kita, tetap boleh ya, pasti. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa minta maka kamu akan terima, cari kamu temukan, ketuk pintu akan dibuka. Memang ketika kita ada dorongan untuk meminta dengan sungguh-sungguh, berarti Roh Kudus sendiri memang menginginkan kita untuk datang kepada Tuhan dengan doa-doa permohonan atau dengan doa-doa syafaat. Tetapi kata Santo Fransiskus di sini bahwa dia tidak ingin kita meminta sesuatu. Artinya kadang-kala kita nggak tahu apa yang terbaik, kerjaan mana yang terbaik, atau mungkin pilihan-pilihan tertentu. Tetapi ketika kita memang belum yakin, kita belum punya kecenderungan tertentu. Ingat, mungkin ketika kita belajar mengenali kehendak Allah, kita melalui satu proses discernment ya. Kita cari data yang banyak mengenai masing-masing pilihan yang sedang kita hadapi. Kemudian kita bawa dalam doa, kita cocokin dengan firman Tuhan, tidak keluar dari koridor firman Tuhan. Dan setelah itu kita bawa dalam doa lagi. Kalau kita belum punya kemantapan hati, kita ulangi lagi, berdoa lagi. Tapi sampai kita menemukan suatu kemantapan atau kecenderungan ke salah satu pilihan. Nah, ketika kita sudah ada kecenderungan ke salah satu pilihan, kita bisa minta juga kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini sesuai dengan kehendak-Mu, maka tolong berikan aku kemantapan hati misalnya. Atau berikan aku peneguhan, misalnya ada orang yang semakin meneguhkan, atau ada peristiwa yang semakin meneguhkan untuk saya memilih ini. Atau kalau memang ini kecenderungan hatiku tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tolong ini batalkan misalnya, atau berikan aku suatu pengertian yang lain. Jadi kita memang bisa minta kepada Tuhan ya, dalam hal-hal tertentu. Kalau misalnya ada orang sakit dalam keluarga kita, ya pasti kita juga diminta oleh Tuhan untuk berdoa dan minta kesembuhan. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika di dalam situasi sehari-hari kita itu lebih banyak pasrah, diam di hadapan Tuhan. Mungkin kita semua sudah belajar banyak sekali doa hening, doa Yesus, bahwa doa itu bukan hanya satu macam, hanya minta atau doa permohonan, tetapi banyak dari kita yang setelah kita mengalami perjalanan rohani yang semakin dalam dengan Tuhan, kita mungkin ketika doa itu hanya mau datang dan diam ya. Kita hanya mau menantikan Tuhan yang menyapa kita, kita mau dikasihi, dan kita mau datang untuk mengasihi dan bersyukur. Bukan lagi terutama untuk minta. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan memberikan selalu yang terbaik. Tapi kita juga tidak menolak apapun yang diberikan Tuhan. Jadi ini yang kembali lagi ketidakpedulian yang suci atau holy indifference yang dimaksud oleh Santo Fransiskus dari Sales itu seperti ini ya. Kita tidak mau meminta sesuatu bukan karena kita tidak butuh, tetapi karena percaya bahwa Tuhan itu memberikan yang selalu yang terbaik buat kita. Nah, memelihara hidup kita. Nah, demikian juga sikap yang diajarkan oleh Teresia dalam kepasrahan itu mirip seperti itu ya. Walaupun tidak sama persis ya.
Karena apa? Teresia itu banyak belajar juga atau menyerap spiritualitas Santo Fransiskus karena itu sangat dihidupi di dalam keluarga Teresia. Walaupun kedua-duanya akhirnya tidak persis sama. Namun semuanya mereka, baik Santo Fransiskus dari Sales maupun Teresia, itu dijiwai oleh kerinduan dan cinta kasih yang begitu dalam, yang begitu mulia, yang begitu murni kepada Allah, ya. Cinta kasih keduanya itu memiliki satu kehendak, yaitu saya ingin mengasihi Allah dan menginginkan apa yang dikehendaki oleh Allah saja. Nah, kalau kita bisa sampai di situ, itu sebenarnya membuat kita betul-betul hidup ini cukup tenang, ya. Sikap pasrah dan penuh kepercayaan inilah yang membuat kita bisa bersatu dengan kehendak Allah sendiri, menghendaki apa yang Allah kehendaki. Nah, sekarang kita mau lihat sedikit bagaimana sih orang itu belajar pasrah. Kalau pertama, saya itu percaya pada Allah, ya, bahwa saya percaya bahwa Allah itu begitu baik pada saya, bahwa Allah itu seperti Bapa yang menginginkan apa yang baik buat saya. Maka dari situ kita akan berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah itu baik, Bapa yang baik, dikatakan juga di dalam Injil, mana ada sih Bapa yang memberi ular pada anaknya yang minta roti. Kalau kita percaya bahwa Allah kita itu baik, ya, maka kita berani mempercayakan diri kita kepada Dia, seperti itu, ya. Nah, dari sikap itu akhirnya kita timbul penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Dan akhirnya kita hanya menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau ada yang gak cocok dengan apa yang kita hadapin, ya, apa yang kita dapat tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa dengan segera itu menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Bahwa bisa jadi saat memang inilah yang aku butuhkan dan aku percaya ini yang aku perlukan untuk kebaikanku, seperti itu. Misalnya kita berharap sekali mendapatkan promosi dalam pekerjaan kita, tetapi yang kita hadapi ternyata banyak orang menjegal kita, ya, atau ada peristiwa yang membuat kita tidak dapat kredit di hadapan atau di mata atasan kita. Pada saat kita tidak percaya pada penyelenggaraan ilahi, maka kita akan sangat mudah untuk jatuh dalam frustrasi yang berkepanjangan. Kita bisa menyesali diri kita, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam kepasrahan, mempercayakan diri kepada Tuhan, maka ketika kita menghadapi situasi yang sangat tidak enak itu, kita bisa dengan mudah, dengan cepat, walaupun bukan tanpa pergumulan, ya, karena pasti kita masih punya ego, kita masih belum langsung bisa men-switch bahwa ini pasti ada suatu kebaikan di balik peristiwa buruk ini. Tapi kita tidak akan perlu waktu yang terlalu panjang yang menghabiskan energi kita, yang mungkin merugikan kita secara psikis maupun fisik, bahkan relasi dengan orang lain. Tapi kita bisa dengan cukup smooth, ya, punya kelembutan hati untuk akhirnya bisa menerima keadaan-keadaan yang gak kita bisa ubah, seperti itu, ya. Jadi ini penting sekali. Nah, menghendaki apa yang Tuhan kehendaki, ini kunci sebenarnya untuk kebahagiaan kita, keluarga kita. Dan akhirnya seperti Yesus sendiri kita bisa katakan, aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, inilah teladan Yesus, bahwa Dia hanya melakukan kehendak Bapanya. Dan kalau kita mau mengikuti Yesus di dalam wafat dan kebangkitannya serta kemuliaannya, maka kita pun diutus, diminta untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, yaitu melakukan kehendak Bapanya, sama seperti Dia. Yesus juga memberi kesaksian bahwa Allah mengasihi Putra karena Dia tidak mencari yang lain kecuali kehendak Bapa. Jadi kalau kita hanya mencari apa yang Tuhan kehendaki, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kebahagiaan yang tertinggi baik di dunia maupun di surga kelak. Di surga kelak yang terjadi betul-betul kehendak Allah 100%, ya. Dan kita di sini di dunia ini sudah mulai mencicipi kebahagiaan surgawi itu kalau kita menghendaki apa yang Allah kehendaki.
apa yang Tuhan inginkan. Itulah surga sebenarnya, ya. Mengamini kehendak Allah secara sempurna. Saya bisa melihat bahwa segala sesuatu ini Tuhan izinkan terjadi demi kebaikan. Memang mudah mengucapkan dan kayaknya sudah terlalu sering kita dengar, ya. Tapi ketika kita betul-betul mempraktekkan, maka kita akan banyak sekali diubah secara karakter dan kita bisa semakin bahagia. Jadi kehendak Allah yang nomor satu. Nah, tapi apa yang menyebabkan kita masih gagal untuk mengalami kebahagiaan, damai sejahtera, itu karena kita masih terlalu dikuasai oleh keinginan sendiri, hawa nafsu atau ego kita. Ini perlu latihan dan ini adalah perjuangan rohani yang terus-menerus kita hadapi sebagai orang yang mau hidup baik, mau hidup benar. Kalau hidup nggak benar, itu kita nggak usah diajarin. Karena apa? Kita masih ada konkupishensia, ya, kecenderungan dosa yang masih ada dalam daging kita. Jadi kalau berbuat buruk nggak usah diajarin. Tapi kalau untuk berbuat baik, mengikuti kehendak Tuhan, ini memang perlu perjuangan. Jadi setiap dari kita itu pasti mengalami jatuh bangun, perjuangan di dalam melakukan dan mengikuti serta menghendaki kehendak Allah, seperti itu, ya. Nah, dalam diri Santa Teresa Lisieux kita melihat suatu sikap pasrah yang penuh, ya, sehingga akhirnya itu bermuara nyampe pada kesatuan dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, inilah jalan kecil Teresa Lisieux mengajarkan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kita bisa seperti Yesus mengatakan, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan hidupku, ku serahkan rohku. Selama hidupnya Yesus tidak mencari hal lain kecuali melakukan kehendak Allah, sampai pada akhir hidupnya dia bisa tetap setia untuk melakukan kehendak Allah sampai pada tingkat kepasrahan yang begitu tinggi, ya, yaitu, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Kan kita tahu pada saat di Taman Getsemani sebenarnya Yesus sedang bergumul bahwa dia tahu kehendak Allah itu dia harus mati di kayu salib. Sama kita juga kan, ketika kita tahu kita harus mungkin mengampuni, kita harus mungkin menerima jalan yang tidak enak, karena ini adalah yang diminta oleh sabda Tuhan dan kita tahu ini adalah kebenaran. Tapi untuk melakukannya memang tidak mudah. Ketika kita mau untuk sampai akhir setia pada Tuhan, maka segala yang saat-saat berat itu kita mau satukan dengan penderitaan Kristus dan kita bisa melewati. Tuhan sudah mengalami yang paling dalam. Tuhan sudah mengalami melakukan kehendak Tuhan sampai pada penghabisan. Dan ini membuat kita kuat bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan tahu semua pergumulan kita yang paling berat. Seperti itu, ya. Nah, jadi dikatakan bahwa Santa Teresa Lisieux itu punya suatu tingkat kepasrahan yang begitu tinggi. Dia tidak pernah minta penghiburan, tidak pernah minta hiburan rohani. Segala sesuatu diterima dari Allah dengan kepasrahan yang begitu besar, ya. Dengan sukacita akhirnya bisa sukacita, bisa bersyukur, yaitu tadi. Karena apa? Karena kita percaya bahwa apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita itu adalah untuk suatu kebaikan. Nah, segala sesuatu diterima dari tangan Allah. Keserasian, kesamaan kehendak kita dengan kehendak Allah ini sungguh-sungguh dilakukan oleh Teresa Lisieux, sehingga dia banyak sekali juga memancarkan senyum, ya, walaupun dia masih bergumul. Ini tidak sama dengan munafik, ya. Kalau kita jengkel banget sama orang, tapi kita tidak mau melukai dia, ya, kita masih juga mengakui kita masih dalam proses untuk mengampuni dia. Misalnya dalam keluarga kita harus ketemu, misalnya keluarga besar lah, mau ipar kah, sepupu kah, om tante, mungkin kita masih punya ganjalan. Tapi dalam suatu pesta perkawinan, dalam pertemuan keluarga, atau mungkin sinci atau apalah, kita ketemu, ya, otomatis kalau kita masih dalam hati masih bergumul, tapi kita mau mencoba, ya, untuk menyapa, mencoba untuk baiklah sama dia, wajar, sewajarnya begitu, itu bukan berarti kita munafik, ya, tetapi kita sadar bahwa untuk bisa ngampuni dia yang sudah nyakitin aku segitu dalamnya, aku masih perlu rahmat-Mu Tuhan, aku masih perlu berjuang, aku akui saat ini aku belum bisa,
mengasihi dia, tapi aku mau untuk mencoba, untuk berusaha. Itu pun sudah suatu tindakan kasih ya. Tindakan kasih itu tidak berarti harus menyenangi ya. Kita tidak harus suka banget sama dia baru kita bisa mengasihi, tidak. Tapi tindakan kasih adalah bisa menerima walaupun berat, bisa mencoba mengampuni walaupun sebenarnya kita masih bergumul ya. Jadi ini adalah lebih tinggi daripada menyukai. Mengasihi itu adalah adikodrati, adalah ilahi. Sedangkan menyukai itu manusiawi. Kalau orang baik sama kita, kita suka, itu manusiawi ya. Tetapi kalau orang tidak baik sama kita, kita mau berusaha untuk baik, itu adalah ilahi ya. Nah, di tengah segala kesukaran godaan dahsyat, Teresia selalu menampakkan wajah ceria dan ramah. Ini tidak berarti dia itu munafik ya, tetapi kita tahu bahwa itulah yang memang dia yakini, bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik di tengah segala kesukaran, sehingga dia tetap bisa bersyukur. Bahkan pada puncak kesuciannya, Santa Teresia tidak berani minta penderitaan. Dulu waktu masih berkobar-kobar, masih baru, masih muda, ya sebenarnya Teresia masih muda waktu dia meninggal, tetapi ketika dia masih di awal, dia tuh ingin sekali mati, ingin sekali menderita untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi kita sudah dengar minggu lalu bahwa dia bilang, aku tidak akan minta penderitaan kalau itu yang bukan yang Tuhan kehendaki saat ini, karena kalau aku minta, aku gak akan kuat menanggungnya. Tetapi kalau Tuhan menghendaki itu pada waktuku untuk mengalami penderitaan, aku tahu bahwa aku pasti bisa melewati, karena Tuhan akan memberi aku rahmat untuk menanggung itu ya. Jadi dia rela mati sebagai martir dulu. Tapi sekarang dia bilang, aku gak punya keinginan apa-apa lagi kecuali keinginan untuk mencintai Yesus sampai sehabis-habisnya ya. Jadi hanya pasrah saja yang akhirnya buat saya itu menarik. Saya tidak ingin lagi apapun, baik itu kematian ataupun penderitaan, tapi saya hanya ingin bahwa saya mencintai dan menginginkan kehendaknya. Inilah kepasrahan. Inilah yang menjadi pembimbing Teresia untuk terus berjalan, yaitu sikap pasrahnya ya. Saya tidak minta apa-apa lagi, tidak punya kompas yang lain kecuali kepasrahan kepada Tuhan. Kehendak Allah saja yang menjadi kompasnya. Saya tidak bisa minta sesuatu lagi dengan penuh gairah kecuali melaksanakan secara sempurna apa yang Allah kehendaki terhadap aku. Seperti itu.